Halo sahabat-sahabatku semuanya, bertemu lagi dalam pembelajaran fisika asik bersama tentu saja dengan Curanal Simbolon. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan juga tombol lonceng. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Sahabat-sahabat fisika, bertemu lagi dalam pembelajaran fisika asik. Kali ini kita akan membahas penerapan persamaan Bernoulli, yang mana persamaan Bernoulli adalah seperti tertera di dalam slide ini, di mana P1 ditambah setengah rho P1 kuadrat sama ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho P2 kuadrat. Nah, penerapannya sebenarnya ada juga yang berhubungan dengan fluida statis. Fluida statis, tapi ini udah kita bahas ya di dalam, yaitu persamaan hidrostatis ya. Nah, seperti ini, dimana kecepatannya sama dengan 0, tidak ada air bergerak, sehingga rumusnya seperti ini. Kecepatannya ini akan menjadi 0, ini kan kecepatan P1 ini, P2 ini 0 ya, sehingga rumusnya seperti ini. Oke, maaf ya. Nah, untuk yang mau kita bahas pada fluida dinamis adalah seperti ini. Untuk fluida mengalir pada pipa mendatar. Nah, maksudnya kalau pipa mendatar berarti dengan demikian hanya H1 sama dengan H2 sama ini. H1 sama dengan H2 sama. Nah, ini kalau H1 sama H2 sama berarti ini saling meniadakan antara ruas kanan sama ruas kiri. Sehingga rumusnya bisa dibentuk menjadi seperti ini. P1 ditambah setengah rho P1 kuadrat sama dengan P2 ditambah setengah rho P2 kuadrat. Nah, karena hanya hilang ya, karena ini pipa mendatar, ini dibahas ya, dilihat ini untuk khusus untuk pipa mendatar. Kita anggap H1 sama H2 sama, sehingga ini kita saling atau kita tiadakan atau saling meniadakan. Oke, dengan keterangan-keterangan seperti ini sebenarnya tidak lain lagi, dan ini sebenarnya sudah kamu pelajarin, sudah kita bahas di dalam membahas persamaan kontinuitas ataupun di dalam debit air yang kita bahas pada minggu-minggu sebelumnya ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal saja yang supaya lebih memahami penggunaan daripada persamaan daripada Bernoulli. Nah, ini ada soal, perhatikan sistem pengaliran air yang di samping yang menggunakan pompa dengan penampang pipa 1 berdiameter 4 mm dan dengan tekanan 6 atmosfer dan penampang pipa 2 berdiameter 1 mm. Tentukanlah ketekanan air pada pipa 2 jika kecepatan air mengalir pada pipa 1 sama dengan 2 mprs. Emang bagaimana gambarnya? Modelnya seperti ini. Nah, di sini kita anggap ada suatu pompa, mesin pompa menaikkan air ke atas gitu ya. Nah, yang menjadi pernyataannya berapakah tekanan air di sini sekarang? Sementara di sini udah diketahui tekanan air itu sebesar 6 atmosfer. Nah, tekanan air di sini berapa? Nanti kita bahas bersama. Oke, kita tulis dulu apa yang diketahui, yaitu diameter 1, yaitu di sini penampang yang di sini ya sama dengan 4 mm dan diameter 2 sama dengan 1 mm, itu yang di atas ini. Nah, oke, apalagi yang diketahuinya? Diketahuinya tekanan pada pipa pertama yang ini, yaitu 6 atmosfer, dan ini jangan lupa harus kita rubah ke dalam bentuk Pascal atau Newton per meter ya, atau Newton per meter persegi ya, harus kita rubah dia. Nah, terus selanjutnya apalagi kecepatan air pada pipa satunya. Kecepatan pipa satunya sudah diketahui di dalam soal. Nah, terus gravitasi kita anggap 10 aja ya, dan massa jenis air kita anggap juga 1000 ya, walaupun di soal tidak diketahui dia. Nah, oke, berarti berapakah P2 tekanan yang ada di sini ya, tekanan yang ada di titik ini. Oke, kita bahas bersama. Nah, yang pertama kita masuk dulu ke persamaan kontinuitas, yaitu A1 P1 sama dengan A2 P2. A itu luas penampang, P itu adalah kecepatan. Tapi harus kita cari, karena kalau P1 sudah ada berarti yang mau kita cari adalah P2 dulu ya. Berarti P2 sama dengan, langsung aja kita bikin begini saja ya. Ini berarti ini kita tinggal turun ini ke bawah ya.
berarti A1 per A2. Tapi ini luas daripada luas lingkaran ya. Luas lingkaran berarti 2πr. 2πr atau VD ya, atau VD kuadrat ya. Nah, oke, sekarang kita lihat ini ya, VD-nya kita jadi diameternya yang mau kita pakai, yaitu rumus lingkaran tadi adalah PR kuadrat ya, PR kuadrat. Berarti kalau pakai D dia berarti VD per 2 pangkat 2 ya. Tadi ya, salah ngomong ya. Nah, karena ini sama dengan VD per 2, ini VD per 2, V-nya hilang, per 2-nya juga hilang. Berarti boleh langsung pakai D1 per 2 pangkat 2 ya. Oke, boleh lah ya, bisa lah, udah ngerti lah. Ini pelajaran mencari luas lingkaran itu adalah di SMP ya. Oke, sekarang kita tinggal masukin angka-angkanya saja. Berarti 4 per 1 pangkat 2. Ini milimeter kita coret ya, karena sama-sama di atas sama di bawah ada ya. Berarti milimeter di atas sama di bawah kita hilangkan, sehingga 4 per 1 berarti 4 kuadrat sama dengan 16. Berarti 16 kali 2 sama dengan ya 32 ya. Berarti 32 meter per second lah kecepatan air di sini, yaitu sudah merupakan sangat kencang. Di sini hanya 2 meter per second, di atas sudah 32 meter per second kuadrat ya. Itu sangat bagus untuk menaikkan air ke atas gitu dia ya. Oke, untuk yang kedua, berapakah tekanannya? Setelah udah kita dapat kecepatannya, baru kita bisa masuk ke persamaan daripada Bernoulli ya, ke persamaan Bernoulli. Nah, apa saja yang udah diketahui? Rho P1 nya sudah ada. Oke, rho nya ada 1000, G nya ada. H1 nya berapa? Oke, H1 nya nggak ada. Caranya begini, cara menentukan H1 nya itu, berarti kan nggak ada H1 dibikin, langsung kita ambil ini menjadi acuannya. Berarti H1 kita anggap 0, ini ya acuannya. Berarti H2 kita anggap jadi 4 gitu ya. Oke, ngerti ya maksudnya? Nah, itu dari ketahui di sini, udah dibilang saya tulis di sini dia. Sehingga dengan demikian ini sudah kita tulis, sehingga dengan demikian kita tulis angka-angkanya. Ini agak panjang, apa-apalah, tinggal masukin saja. 6 kali 10 pangkat 5 PA ditambah setengah kali 1000 kali 2 pangkat 2. Nah, ini ya, tambah 0. Kenapa 0? Karena H1 nya kita anggap sudah jadi 0 tadi ya. Terus P2 nya itu kita cari, terus masukin lagi ke sini, setengah kali 1000 kali 32. Ini P2 dari mana kita dapat? Dari hasil ini tadi ya, hasil yang kita dapat di sini. Terus ini massa jenis, yaitu rho GH2. Rho GH2 1000 kali 10, H2 nya mana? 4 ya. Langsung kita bikin di sini 4 ya, ini dari sini ke sini ya. Itu yang menjadi H2 nya, ketinggian dia ya, ketinggian dia. Oke, sekarang kita tinggal masuk ke perhitungan selanjutnya. Oke, tinggal menghitung saja ya. Ini masukin 6 kali 10 pangkat 5 PA. Ini kalau kita kali, ini pangkat 2, 4 bagi 2, 2 kali 1000, 2000. Oke ya. Oke, ini kita hitung lagi juga, ini nanti pangkat 2 dikali 1000 dikali setengah berarti 512.000. Ini 1000 kali 10 kali 4 berarti 40.000. Nah, ini oke, ini kita rubah ke dalam bentuk desimal aja. Berarti 600.000 ditambah 2000 berarti 602.000 ya. 602.000. Terus sama dengan P2 ditambah, ini tinggal dijumlah ya, 512 tambah 40 berarti 552.000. Oke, dengan demikian ini pindah ruas, sehingga kalau pindah ruas dia menjadi min berarti ada pengurangan. Nah, kalau kita kurang dia adalah hasilnya, yaitu 50.000 PA sama dengan itulah P2, atau kita bentuk dalam notasi ilmiah 0,5 kali 10 pangkat 5 PA. Oke, paham lah ya, cuma agak panjang saja ya, tapi nggak apa-apa lah ya, cuma agak panjang cara mengerjakannya karena rumusnya juga panjang. Oke, masuk kita ke contoh nomor 2. Nah, ini perhatikan gambar pipa saluran air di samping yang jari-jari pipa 1 dan pipa 2 berturut-turut 4 cm dan 2 cm. Jika tekanan pipa 1 dan pipa 2 jika beda atau selisih artinya ini ya. Jika beda itu sama dengan selisih juga ya, pengurangan.
Tekanan P1 dan P2 adalah 30 PA. Tentukanlah kecepatan aliran pada pipa 1 dan pipa 2, massa jenis air 1000, percepatan gravitasi M per S 10 M per S kuadrat. Oke, kita bahas bersama. Nah, yang pertama apa dulu diketahuinya dulu, kita tulis dulu. R-nya R1 4 cm. Oke, dalam soal ada R2 2 cm selisih. Berarti kalau selisih ya kan diselisih antara tekanan pipa 1 tekanan pipa 1 dan 2. Berarti P1 dikurang P2 30.000. Nah, gitu cara menuliskannya. Ini selisih. Oke? Oke, apalagi diketahui massa jenis air. Oke, sudah biasa 1000. Sudah harus hafal. G 10 percepatan gravitasi 10 M per S kuadrat. Terus yang ditanya itu kecepatan pada pipa 1 dan kecepatan pipa 2. Oke, kita bahas bersama. Nah, yang pertama kita masuk dulu persamaan kontinuitas, yaitu V2 sama dengan ini sudah ada tadi di persamaan di soal nomor 1 ya. Ini langsung saya tulis saja di sini. Tapi yang di sini diketahui dalam bentuk R, berarti harus kita rubah ke dalam bentuk R. Kalau dalam bentuk R dia berarti modelnya seperti ini, sama caranya juga sama yang diameter ya. Sama caranya sama yang diameter, berarti R1 per R2 dipangkat 2. Oke, tinggal kita masukin angka-angkanya. Nah, setelah kita masukin angkanya 4, R1-nya 4, R2-nya 2, berarti 4 per 2, 2 pangkat 2, 4. Sehingga dengan demikian bahwa P2 sama dengan 4 kali P1. Nah, ini belum ada hasilnya. Iya, belum ada ya. Ini belum ada. Makanya kita masuk lagi ke persamaan, yaitu persamaan Bernoulli untuk pipa mendatar. Tadi apa dituliskan adalah seperti ini. P1 ditambah setengah rho P1 kuadrat sama dengan P2 ditambah setengah rho P2 kuadrat. Ya, itu tadi dia. Nah, dengan demikian ini kita pindahin ke seberang ya, supaya nanti dapat selisihnya. Berarti ini kalau kita pindahin P2 ke seberang jadi min. Berarti P1 dikurang P2 sama dengan ini kita pindahin, yang ini kita pindahin ke seberang. Nah, berarti kalau kita pindahin kan jadi min. Berarti kalau min dia setengah row-nya kita keluarin dia. Ya. Ngerti maksudnya enggak? Paham enggak ya? Jangan-jangan nanti. Oke, saya tulis dulu ini. Misalkan dia ini kan kalau jadi ini kalau kita pindahin ke seberang lah, ini kan jadi min dia kan gitu kan. Min setengah row P1 kuadrat kan gitu kan. Nah, ini kan bisa keluar, ini bisa keluar kan sama ini. Itu maksudnya. Ini dikeluarin dia ke sini. Sehingga tinggal P2 kuadrat dikurang P1 kuadrat. Nah, oke. Nah, itu masih bentuk variabel semua banyak gitu loh. Nah, karena dia bentuk variabel, berarti dengan demikian yang ini harus kita rubah dulu. Ya, ini kan di sini kan P2 ini, P2 kuadrat nih. Oke, di sini kan P2. Oke, ini kita kuadrat nih. Supaya dia jadi P2 kuadrat. Kita kuadrat ini. Berarti kalau ini kita kuadrat di ruas kanan juga harus kita kuadrat gitu ya. Ini harus kita kuadrat dulu ya. Kalau kita kuadrat ini berarti jadi 16P1 kuadrat ya. 16P1 kuadrat sehingga hasilnya seperti gini dia. P2 kuadrat sama dengan 16P1 kuadrat. Oke, nanti ini P2 yang di sini kita ganti sama 16P1 kuadrat. Oke, kita hitung. Oke, masukin angka-angkanya. P1 dikurang P2 ada 30.000 PA, terus setengah kali 1000 kali 16. Nih, kita ganti ya. 16 P1 kuadrat dikurang P1 kuadrat. Oke. Ini 1000 dibagi 2 500. Berarti tinggal kita turun ke bawah jadi 30.000 PA per 500 kg per meter kubik. Ini 16 dikurang 1 berarti 15. Oke, 30.000 dibagi 500 berarti 60 ya. 60 dia. Berarti hasilnya seperti gini. Nah, ini juga nanti akan turun ke bawah lagi. Berarti 60 dibagi 15 gitu kan, ini kan par. 60 bagi 15 berapa? Halo. 60 bagi 15 sama dengan 4 ya. Berarti P1 kuadrat sama dengan 4. Tapi ini masih dalam bentuk kuadrat. Kan yang kita cari kan P1, berarti harus di akar. Akarnya berarti akar 4. Akar 4 berapa? Yaitu adalah 2. Nah, setelah itu baru kita masuk ke mencari P2. Mencari P2 bisa kita menggunakan ini, boleh. P2 kuadrat sama dengan 16P1 kuadrat. Nah, tinggal kita menghitung saja. Berarti tinggal menghitung dia, berarti P2 kuadrat sama dengan
16 kali P1. P1 kita dapat tadi 2. P1 kuadrat berarti 4. Berarti 4 kali 16 sama dengan 64. 64 itu akar 64 sama dengan 8. Jadi 8 per meter 8 meter per second. Tapi boleh loh kita dengan menggunakan yang ini. Saya hapus dulu ya ini ya. Ya saya hapus dulu ini. Bisa menggunakan yang ini nggak Pak? Bisa. Ya ini sebenarnya lebih gampang tadi ya. Menggunakan ini kita. Nah, ini kita gunakan ke sini aja. Boleh nggak? Boleh. Misalkan P2 sama dengan 4 kali P1 berapa Pak? 2. Sorry. 2. Sehingga dapatnya sama dengan 8 amperes. Oke? Nah, itu dia ya. Jadi boleh kita menggunakan yang itu. Boleh kita menggunakan yang mana aja. Ya, mana aja pakai ini juga boleh, pakai ini juga boleh, pakai ini juga boleh. Hasilnya tetap sama dia. Oke, sekian penjelasan Bapak tentang penerapan, sebagian daripada penerapan, tapi nanti masih ada beberapa part lagi nanti yang mau kita bahas tentang penerapan daripada persamaan Bernoulli. Tapi untuk saat ini dulu. Tolong dipahami dengan benar. Untuk itu ada soal yang mau dikerjakan di sini, dikerjakan sebagai latihan Anda. Ini nggak jauh beda dengan contoh soal yang saya berikan. Ini debit saya kasih lagi pertanyaannya karena debit ini sudah dipelajarin sebelumnya. Oke, tetap semangat dan tetap sukacita. Semoga apa yang sudah Bapak jelaskan kalian dapat memahami dan mengerti dan bisa dimanfaatkan nanti dalam kehidupan sehari-hari yang kalian hadapi tentang fluida yang dinamis atau fluida bergerak atau fluida yang bergerak, dan bisa nanti kalian gunakan di dalam hal pembahasan soal-soal. Oke, sekian dan terima kasih.